Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bakal mengisi di salah satu TV lokal yang ada di Bengkulu, yaitu RBTV, di acara bisnis dan investasi. Nah, tentang budidaya ikan cupang. Nah, jadi saya tidak sendiri. Untuk saat ini saya sedang salah satu dengan owner galeri ikan cupang. Itu ada Bang Diki, Bang, tolek belakang, Bang. Dan juga ada ownernya. Ayo siapa? Nah, itu ada Bang Indra ya. Jangan suruh ada belakang, nanti kecelakaan. Nah, jadi gini, kami akan ke stasiun TV lokal itu untuk mengisi acara. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu seperti apa acara yang bakal saya isi nanti, nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Oke, saksikan video. Nah, sekarang kita sudah ada di RBTV. Nah, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beberapa teman saya. Ada juga ketua umum dari komunitas saya, Bang Ardi. Halo Bang Ardi. Bang Ardi. Halo. Nah, di sebelahnya ada Bang Indra yang nyupir tadi. Dan di sebelahnya lagi ada Bang Diki, owner dari Galeri Cupang. Nah, jadi sekarang kami lagi siap-siap sebelum live dari acara bisnis dan investasi tentang ikan cupang. Jadi, simak videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya sore hari ini ya? Sambil santai-santai di rumah, sambil Nevi menemani di acara program kesayangan kita di sore hari, yaitu bisnis dan investasi. Nah, untuk pemirsa ini seperti biasa nih, di program bisnis dan investasi kita akan selalu berbincang-bincang mengenai bisnis-bisnis apa sih yang saat ini sedang ngetren gitu ya, khususnya di kalangan Provinsi Bengkulu gitu. Nah, jadi di studio saat ini seperti yang pemirsa bisa lihat di hadapan Nevi sudah ada 3 toples. 3 toples ini isinya ikan-ikan. Nah, jadi sesuai tema kita hari ini adalah tentang bisnis budidaya ikan cupang. Nah, ini menarik sekali nih untuk para pemirsa di rumah. Mungkin ada yang lagi hobi banget untuk atau baru mau memulai untuk apa nih, kayaknya bisnis ikan cupang ini ternyata cukup menjanjikan ya, ternyata karena memang awal-awal yang Nevi tahu cukup digemari sebagai sekadar ikan hias, tapi ternyata sekarang sudah bisa ikut berkompetisi seperti itu ya. Dan seperti kita tahu bahwa pemirsa, ikan cupang ini merupakan ikan air tawar yang habitat aslinya ada di beberapa negara di Asia Tenggara. Itu salah satunya ada di Indonesia, di Thailand, dan di Malaysia. Dan untuk ikan ini sebenarnya dia cenderung agresif dan mempertahankan wilayahnya. Nah, pokoknya nanti secara lebih jelas dan lebih rinci kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Nah, saat ini juga adalah owner dari yang punya ikan-ikan cantik di studio kita kali ini. Ada Bang Sukma Jaya Joy atau biasa kita sapa Bang Joy. Gimana kabarnya hari ini Bang Joy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini harus semangatin ya, karena kita ngomongin tentang ikan cupang ini, atau misalnya kita biasa kita ngomongin ikan cupang gitu ya. Karena memang ikan hias yang kalau misalnya kita lihat cukup banyak juga ada di SD-SD kayak gitu ya. Kebanyakan dijual di SD-SD. Kebanyakan dijual di SD-SD. Sampai ponakan saya tuh awalnya kayak beli ikan 1, 2, ujung-ujung dia koleksi juga gitu ya. Ternyata memang kalau dilihat cukup cantik juga ini kan, untuk biasa dipelihara di rumah seperti ya Bang Joy. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Bang Joy tentang ikan cupangnya sendiri. Sebenarnya ikan cupang ini jenisnya tuh ikan apa ini sih sebenarnya? Kalau ikan cupang ini, kalau dulu kita kenal itu ikan aduan ya. Ikan adu, oh ya. Ya, kalau dulu kan ya banyak ikan adu. Tapi sekarang itu sudah banyak disilang oleh beberapa orang dan beberapa negara juga, sehingga sekarang dijadikan ikan hias ini ikan cupangnya. Jadi sebenarnya ikan adu gitu ya, dalam akhirnya dijadikan ikan hias. Nah, ini sebenarnya dia hidupnya nih di air apa, di air tawar kah, atau hidup di air laut, atau ada jenis air khususnya seperti itu?
Kalau untuk ikan cupang ini nggak ada air khusus, dia ini hidup di air tawar. Oke, Ya. jadi dia hidupnya hanya di air tawar saja Iya. ya, bukan biasanya kan ada ikan-ikan yang khusus air laut nih kayak Ya, gitu kan. ada juga kan khusus ikan-ikan hias lain kan perlu aerator atau gelembung udara itu. Nah, itu. Kalau ikan cupang ini nggak perlu. Nah itulah mungkin banyak diminati juga karena mungkin perawatannya nggak terlalu harus pakai gelembung-gelembung gitu Nggak, ya. ya, ikan cupang ini juga perawatannya itu ibarat tuh ya yang paling mudah sih Mbak untuk Oke. ikan-ikan hias yang lainnya. Oke, nanti kita akan bicara tentang perawatannya. Tapi sebelumnya Ya. Nevi mau tanya dulu untuk jenis-jenis ikan cupangnya ini. Kalau misalnya dilihat sini ada yang ekornya panjang, Ya. ada yang ekornya pendek. Sebenarnya ada berapa jenis ikan cupang nih yang Bang Joy tahu? Kalau jenis ikan cupang ini sekarang udah banyak, tapi kalau yang beberapa ekor yang saya bawa ini 3 jenis ya. Ya. Yang di tengah itu ada giant, jadi badannya besar itu. Oh iya, dia agak gemuk-gemuk gitu ya. Heeh. Kalau yang di sisi kiri itu plakat biasa, tapi plakat koi itu. Koi, iya. Ya, karena ikannya seperti koi. Oh iya Ya, benar-benar warnanya benar-benar. seperti koi itu kan. Iya iya iya. Lalu yang di ini? Kalau yang ini krontail, dia itu Krontail. jarum-jarum. Oh, seperti kayak di Seperti mahkota lah ibaratnya gitu, jarum-jarumnya makanya itu ya. di ujung di ekornya tuh agak runcing-runcing Iya, kayak gitu benar. ya. Oke. Nah, ini kenapa nih istimewanya dari 3 jenis ikan cupang ini apa nih? Yang dari giant, dari yang ini sama yang itu? Kalau dari ketiga jenis ini, kalau untuk giant itu sekarang itu masih sedikit orang memilikinya dan juga perawatannya susah. Oh, gimana itu? Dan harganya perbedaannya? juga tinggi kalau giant itu. Karena perawatannya lebih susah untuk membesarkan badannya itu. Oke, kalau yang ininya atau Kalau itu keistimewaannya apa? Keistimewaannya itu ekornya itu bagus kalau yang itu. Benar, cantik sekali nih Cantik ya, pemirsa ya. salah satu ibarat tuh ya ikan untuk yang bisa ikut di kontes nanti. Ya. Oke, ini juga sebenarnya yang 3 ini juga termasuk ikan yang pernah dilombakan di kontes atau seperti apa? Kalau di kontes kan belum, tapi ini sudah ada orang membayar untuk mengikut acara kontes nanti. Oke, nanti kita akan bicara lagi tentang sistem Iya. kontesnya ini karena memang ini kalau Nevi lihat nih cantik banget ini ya pemirsa, jadi merah ada perpaduan birunya juga nih Iya. cantik banget ini. Gemes sebenarnya masukinnya. Oke, nah berarti ini sebenarnya untuk habitatnya sendiri ada untuk 3 jenis ini habitatnya sendiri tetap di air tawar itu aja. Tetap di air tawar Tapi aja. tidak ada iya. yang misalnya Nggak ada. dicampur apa seperti itu tidak ada. Oke, nah ini kita ngomongin tentang balik ke komunitas ini. Iya. Ini sebenarnya karena semakin banyaknya penggemar ikan cupang ini ya pemirsa ya. Jadi mungkin ada beberapa nih sekarang komunitas-komunitasnya. Untuk Bang Joy sendiri gimana? Apakah memang tergabung dalam komunitas atau memang punya tersendiri ini gimana? Nah, kalau di Bengkulu ini komunitasnya itu ada 3 komunitas, Mbak. Oke. Kalau saya sih tergabung di komunitas ikan cupang Bumi Rafflesia. Ikan cupang Bumi Rafflesia. Ya, yang kedua di Bengkulu itu juga ada family Beta Rafflesia. Oke. Dan ada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Persatuan Beta Curug. Persatuan Beta Curug. Iya, Jadi ada 3. ada 3. Oke. Untuk di seluruh provinsi Bengkulu? Iya. Oke, di seluruh provinsi Bengkulu itu ada 3. Untuk Bang Joy sendiri masuk di, Di komunitas ikan cupang Bumi Rafflesia. Ikan Cupang Bumi Rafflesia. Itu udah berapa lama berdirinya atau Kalau bergabungnya? komunitas ikan cupang Bumi Rafflesia itu sudah setahun, Bang. Ini, Sudah Mbak, 1 ya. tahun ya. Oke, untuk komunitasnya sendiri ada berapa jumlah anggotanya? Kalau anggota kami sekitar ada 13 orang. Oke. Iya. Untuk untuk 13 orang satu yang klub yang tadi itu ya. Iya. Oke, sudah sekitar 1 tahun juga sudah cukup lama juga ini. Apakah ini kriteria khusus kalau untuk yang masuk anggotanya harus punya misalnya ikannya minimal 10 kayak gitu atau gimana ini? Nah, kita sih nggak ada ibaratnya nggak ada persyaratan khusus ya untuk itu ya. Yang jelas ya kalau dia hobi saja untuk ikan cupang, mau ngoleksi ikan cupang, mau masuk ke komunitas kita izinkan. Oke. Nggak ada persyaratan apapun. Nggak ada gitu, syarat ya. apa-apa, intinya dia hobi dan suka gitu ya untuk ngerawat atau sama budidaya ikan cupang ini sendiri. Nah, kita berbicara tentang harga nih. Tadi sudah agak disentil nih sama Bang Joy tentang ini yang katanya harganya juga agak lebih beda nih dari yang lain. Ini coba bisa dijelasin nggak range harga untuk ikan cupang sendiri itu dari berapa sampai berapa itu, Bang? Kalau untuk harga ikan cupang ini bervariasi ya, Mbak. Kalau biasa orang-orang jual di SD itu ya biasanya di rank 20-an ribu. 20 ribuan ya. Kalau yang saya tertentu. ini kan mengambil atau ngoleksi ikan-ikan yang bagus untuk dijual kembali. Oke. Ya. Jadi di sini kalau di sini rank harganya itu kisaran dari 250.000 sampai 500.000. 250 sampai 500 Iya. ribu. Oke, itu yang paling rendah tuh harga 250 ribu tuh.
Itu iya kalau Oke, kalau untuk Giant-nya sendiri kalau gimana? Giant itu kita kisaran ngejual biasanya itu 300 sampai 500. 300 sampai 500. Oke, apakah itu misalnya ada misalnya perbedaan lagi nih? Ini bisa lebih tinggi harganya apa karena dari bentuknya, beratnya atau seperti apa? Nah, jadi kalau untuk Giant ini harganya lebih tinggi kalau badannya lebih besar lagi. Oke. Dan juga kalau dia udah menang kontes. Oh, jadi Ya, harganya jadi harga tinggi lebih kalau naik ya. Oke. Kalau udah menang itu harga pasti lebih naik. Jadi memang kalau misalnya dia lebih gede lagi badannya atau Iya. memang udah ikut kontes. Nah, kalau sekitar ini seharga berapa ini kalau misalnya kira-kira Kalau dijual? itu 500.000 itu, Mbak. 500.000 Iya. segini ya. Ini bisa lebih gede lagi berarti ini? Itu bisa lebih gede lagi, Mbak. Itu baru ukuran badannya saja 5,5 cm. 5,5 cm. Iya. Oke. Nah, ini kalau misalnya lebih gede lagi maksimal harga yang untuk Giant ini berapa? Itu pernah di bulan 3 kemarin menang itu dijual sekitar 2 juta. 2 juta. Oke, pemirsa, ini ikan kecil tapi bisa menghargai sampai 2 juta. Lebih dari ikan-ikan di pasar nggak ada nyampe segitu. Jadi ini untuk ikan hiasnya sendiri, untuk Giant-nya sendiri bisa sampai harga 2 juta Iya. ya, Bang ya. Nah, kalau yang ini, Bang, gimana? Kalau itu sebenarnya sudah dibeli orang, tapi dia masih nitip karena belum ada tempatnya. Oke, kalau ini harganya berapa ini? Itu kemarin udah dibeli orang 350.000. 350.000. Oke, ini misalnya 350.000 nih cukup ikannya saja. Kalau untuk perawatannya sendiri misalnya kayak makannya atau seperti apa itu di luar dari itu ya? Di luar dari itu. Oke, di luar dari itu. Nah, ini kalau yang tadi kayak apa mahkota Iya. ini, nah ini berapa ini harganya? Ini kisaran harga 250 atau 300. 200. 300 itu ini yang misalnya ini sama yang ini tuh bakal lebih bisa gede lagi atau gimana? Masih bisa, Mbak. Masih bisa Iya. gede lagi ya. Nah, untuk harganya maksimal. Nah, kalau yang ini berapa ini? Kalau itu maksimal ya udah di rank 350.000 tadi, Mbak. 350.000. Kalau yang ini berapa? Kalau ini ya bisa sampai 501 jutaan juga bisa, Mbak. Karena yang kayak gini masih langka warna-warnanya ini. Biasanya cuman kalau yang kayak gini cuman ada warna hitam, biasanya warna putih. Kalau warna-warna kayak gini kan warna-warna baru, karena kini kan sekarang orang itu banyak di ikan itu silang-silangin biar menimbul warna yang baru. Nah, silang-silang itu maksudnya perkawinan antara ikan. Perkawinannya, Nah, iya. itu gimana lagi tuh untuk tahu biar ibaratnya bisa kayak sama kayak bunga ya. Bunga tuh persilangan akhirnya Iya. nimbulin warna yang bagus. Nah, ini gimana untuk persilangannya untuk bisa tahu ini bakal jadi bagus nih kira-kira gitu gimana? Nah, kalau ikan cupang ini ya hampir sama kayak tadi Mbak jelaskan kan. Memang perlu persilangan yang berarti ya kalau ada warna yang unik dengan unik kita kawini, itu juga nanti bakal keluarin warna yang unik. Oke, jadi ibaratnya kita udah tahu nih ini yang Iya. warnanya cakep gitu Iya, ya, jadi bisa benar. disilangin kayak gitu. Nah, berarti untuk harga ikan cupang yang termahal nih yang Bang Joy tahu atau yang pernah Bang Joy jual ini Yang berapa itu? pernah saya jual itu ada ke Singapura. Wow, udah sampai ke luar Indonesia ya. Iya. Jadi bukan cuma di luar Bengkulu tapi juga di luar Indonesia. Iya, Oke, itu sampai berapa itu harganya, Bang? Kalau itu kemarin kan ngejual itu tapi melalui teman di Jakarta. Oke. Ya, saya pertama di transfernya itu 350.000. Saya transfer ikannya ke Jakarta. Lalu dia ngejual ke orang Singapura, lalu dia transfer lagi 3,5 lagi. Jadi kalau kata dia itu ikan itu laku 1.500.000. 1.500.000 sendiri untuk ikan. Jenis apa itu, Bang, waktu itu yang dijual? Itu jenis yang kayak gini. Oh, yang Kalau kayak kayak gini gini. dulu kan belum ada dulu. Oke, jadi belum ada, jadi harganya cukup tinggi Iya, juga ya. benar. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang budidayanya. Ini kira-kira sulit nggak sih untuk membudidayakan ikan cupang ini? Atau kan misalnya dari jenisnya beda lagi budidayanya? Atau gimana ini? Boleh diceritain? Sebenarnya sih susah atau tidaknya budidaya itu tergantung dengan orangnya sendiri, Mbak. Oke. Kalau dia menekuni budidaya ikan ini, insya Allah itu bakal berkembang. Tapi kalau dia cuman ya iseng-isengan saja mungkin nggak bisa. Iseng-isengan. Jadi kalau misalnya kayak menekuni itu kayak apa? Jadi misalnya hal-hal poin yang harus penting gitu diperhatikan untuk membudidayakan ikan cupang sendiri ini apa nih? Kalau untuk ikan cupang ini hal yang paling penting itu yang pertama itu air, Airnya, oke. ya, lalu pakannya. Air sama pakannya, Iya. itu yang penting ya. Iya, Nah, kalau itu airnya boleh. gimana ini? Kalau air yang jelasnya itu air ikan cupang ini jangan sampai misalnya kita beli nih kan, beli ikan cupang, nyampe rumah langsung kita masukin ke air baru. Nah, kalau bisa air dia itu harus diendapkan dulu semalam. Jadi air yang memang kita buat baru Iya. itu, dibuat Kalau bisa diendapkan dulu kan. Lalu kalau bisa kasih garam secukupnya, karena garam itu ibaratnya itu penetral air
yang baru itu. Oke, jadi biasanya kesalahan orang kan mungkin Iya. terlalu excited gitu ya, langsung mindahin ke wadah yang baru kayak gitu. Jadi memang airnya harus diperhatikan juga untuk paling nggak diendapin selama selama satu malam. Terus apakah harus diganti setiap hari atau gimana? Kalau untuk ikan cupang ini nggak perlu rutin sih gantinya. Oke. Jadi kita cukup lihat aja sih. Kalau airnya sudah keruh, baru diganti. Kalau bawahnya saja yang kotor kan, Iya, cukup kita bersihkan bagian bawahnya itu kan, kita tambah air baru. Oke, jadi dilihat dari kadar airnya Iya. lah ya seperti apa gitu. Biasanya paling cepat 2 hari atau 3 hari? Kalau saya pribadi sih 1 minggu atau 2 minggu. Satu Karena minggu kan atau 2 minggu bahkan ya banyak gitu ini. ya. Kalau satu atau 2 minggu. Oke, itu Iya. dari airnya. Nah, kalau dari pakannya ini seperti apa? Kalau dari pakannya itu sih banyak ya pakannya ini kan. Satu pelet, yang pertama itu pelet Oke, pakannya peletnya ini. ya. Lalu itu ada jentik nyamuk, Oh, ada jentik nyamuk juga Iya. masuk. Kalau cacing terus- sutra, cacing sutra. Oke. ya, kutu air. Jadi ada 4 itu ya. Ini Iya. paling yang didemenin sama ikan-ikan ini apa nih? Dari yang Kalau 4 ikan tadi? cupang ini paling bagus menurut saya sendiri sih itu jentik nyamuk. Jentik nyamuk. Iya. Apakah itu akan membuat misalnya mempercepat dari pertumbuhan ukuran ikannya atau gimana? Ya, kalau jentik nyamuk juga mempercepat untuk dia besar kan, dan juga itu biar ekornya lebih mekar-mekar. Oke, jadi biar ekornya Iya. lebih ngejreng kayak merak gitu Iya, ya. ngejreng-ngejreng lah ibaratnya. Oke, nah berarti itu kayak ada cacing sutra, Iya. ada jentik nyamuk dan segala macamnya. Kalau untuk makanan khususnya, nah ini ada nggak Bang? Kalau makanan khusus sih, ya saya ya seperti yang udah dibilang tadi Oh, tuh. jadi 4 Tiga-tiga itu jenis ya ya, langsung iya. kita rutin ganti-ganti. Jadi memang itu aja. Tapi kalau Iya. misalnya kayak dikasih makanan ikan kayak yang di pasar gitu nggak bisa ya? Bisa, Mbak. Oh, bisa masih juga. bisa ya, pelet-pelet itu masih Oke, bisa. Pelet-pelet gitu masih bisa juga ya untuk dikasih makan. Nah, ini untuk kalau dikasih makannya gimana? Apakah tiap hari juga atau gimana? Kalau ikan ini bagusnya itu dikasih makan itu 1 hari 3 kali. Pagi, Oke, sama kayak kita ya, Iya. sehari 3 kali gitu. kalau mau ya. ikan itu sehat kan, dan cepat besar juga. Oke, nah ini kita ngomongin tentang masih tentang ikannya. Itu kan ikan ini kan dia berkembang biaknya melalui telur ini ya Iya. Bang ya. Nah, dalam satu periode bertelur ini kira-kira ada berapa banyak ini biasanya yang menjadi bibit ikan cupang yang baru gini? Nah, untuk anak-anak ikan cupang ya itu ya. Nah, jadi untuk dalam 1 kali apa itu namanya itu budidaya atau ternak dia itu kawin, itu ikan itu bisa nyampai 100 sampai ratusan pokoknya lah sih. Ratusan. 1000-an bisa juga dalam satu Oke, itu bisa indukan sampai itu 1000. ya. Dan juga dalam ibaratnya kan sudah bertelur, si betina itu kita pisahin. Ibarat tuh untuk dia apa tuh buat telur lagi. Oke. Kelang 2 minggu bisa dikawinin lagi si ikan ini nanti. Jadi cuma kelang 2 minggu Iya, bisa, bisa. ya untuk diituin lagi. Jadi kira-kira untuk misalnya sampai 1000 tadi ya misalnya. Iya. Kira-kira yang jadi itu biasanya Kalau berapa? jadi sih kisaran dari angka 100 sampai 500 itu bisa. 1 sampai 500 Iya. itu bisa. Dan itu Tergantung benar-benar dengan ya kita merawat si anaknya. Nah, itu gimana itu cara perawatannya untuk ibaratnya 500 butir telur itu Iya. lumayan juga itu untuk Itu satunya faktor kalau untuk dapat apa tuh anak-anak banyak itu tadi ya air kan, airnya, oke. pakan. Nah, kalau ini satu lagi si betinanya. Oke, gimana itu maksudnya Kalau si betinanya? betina itu ya kita nyari berarti umur si ikan itu yang udah matang. Umur ikannya udah Iya, matang. Iya, yang Oke. udah pas ibaratnya itu kan. Kira-kira umur berapa itu? Itu kalau ikan yang udah pas untuk dikawinkan itu kisaran umur 6 bulan. 6 bulan ya. Ya, jadi kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, jadi sekitar umur 6 bulan itu sudah bisa untuk dibudidayakan seperti Iya, itu ya. benar. Oke, nah pemirsa nanti kita akan berbincang-bincang lagi nih dengan Bang Joy tentang nih yang penasaran nih udah ada medali-medali. Nah, ini Nevi juga penasaran nih untuk medali-medali yang ada di sini. Terus kontes apa aja sih yang udah diikutin sama Bang Joy. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Live Bisnis dan Investasi.
Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Live Bisnis dan Investasi, dan tentunya hari ini kita masih berbincang-bincang tentang budidaya ikan cupang dan masih bersama Bang Joy. Nah, tadi udah disebutin tadi ada beberapa jenis ikan cupangnya, lalu dari harganya, terus pakannya, perawatannya. Nah, ini mau nanya sekali lagi, ini sebenarnya perawatan ikan cupang ini karena tadi kan katanya untuk ganti airnya nggak terlalu harus sering seperti itu ya. Nah, untuk perawatan selanjutnya ini apa lagi nih? Misalnya untuk kita mau konsen nih biar supaya misalnya ekornya bagus atau warnanya bagus. Nah, itu gimana tuh untuk perawatan seperti itu? Juga ada perawatan tambahan ya. Nah, ya perawatan tambahannya. Ya, kalau untuk bagusnya itu dikasih jentik nyamuk. Oke, dikasih jentik nyamuk tadi itu ya. Nah, itu tadi untuk supaya lebih ekornya lebih bagus, lebih kencang lah ibaratnya itu kan, karena mekarnya itu kita senang lah ibaratnya kan, dia di kantong mekar kan. Iya. Jadi cantik gitu juga ya. Jadi untuk bisa ini. Nah, ini tadi pemirsa tadi seperti yang Nevi janjikan, Nevi akan mulai ngomong nih tentang medali-medali nih. Nah, yang ada di sini nih boleh dijelasin nggak nih medali-medali di sini atau piagam di sini nih dapat dari mana aja ini, Bang Joy? Nah, ini kalau yang ada satu ini di atas ini di tahun 2019 itu di Palembang. Di Palembang. Ya, mendapatkan juara 1. Juara 1 ya. Atau kontesnya apa ini? Ini kontes ikan cupang yang di kelas krontel ini kayak gini, tapi warna hitam gelap. Oh, semuanya full hitam. Full hitam. Oke. Itu di penilaiannya berdasarkan apa aja itu waktu itu? Kalau itu penilaian itu semua ikan sama aja penilaiannya, dari bentuk badan, sirip atas, tengah, bawah, dasi, semua itu dinilai. Didetailin banget ya gitu ya. Benar. Oke, nah waktu itu di Palembang, di tahun 2019. Waktu itu diikuti oleh beberapa komunitas mengikutkannya atau memang per orang waktu itu? Itu ya dari komunitas ada. Kalau saya turun waktu itu di per orang sendiri. Di per orang sendiri. Iya, saya datang langsung sana. Nah, itu kontestannya dari mana aja tuh? Itu hampir seluruh Indonesia, Mbak. Wow, ada, Mbak. Hampir seluruh Indonesia dan juara 1 ya. Iya. Wah, ini patut apresiasi banget ini. Ini sayang banget nih, ikannya nggak dibawa nih, kenapa tuh? Itu udah laku ikan. Oh, udah laku. Jadi nggak dibawa karena udah laku ya. Nah, waktu itu dijual berapa itu? Itu sih nggak mahal, cuman laku 500.000 kemarin. 500.000, tapi nggak apa, dia udah memenangkan paling nggak piagam ini udah dapet gitu ya. Nah, ini yang 2 di sini medali apa aja nih? Di 2 ini di acara di Bengkulu, kalau nggak salah bulan 3 yang bulan 2. Bulan Februari kemarin ya, sebelum corona ya. Sebelum corona. Oke, ini medali apa nih? Medalinya ikan cupang juara 1 dua-duanya itu kan. Satu half moon multicolor dan half moon butterfly. Oke, itu apa tuh? Dia kategorinya? Yang ikan jenis ekor panjang. Tapi corak warnanya itu banyak. Itu yang multicolor. Multicolor. Kalau yang satu lagi? Yang kalau bicolor itu atau butterfly itu dia warna badan sama ekornya itu sama, dan juga di ujung ekornya itu ada warna lain. Itu butterfly namanya. Ini nggak dibawa ini ya? Nggak juga bawa. Paling nggak bisa untuk diliatin lah paling nggak ya. Jadi untuk ikan-ikan yang udah ikut kontes kayak gitu ya. Ini itu 2 ikan ini masih ada atau udah kejual juga? Udah kejual. Udah kejual juga ya. Udah, itu laku berapa itu yang 2 itu? Itu 350. Dua-duanya? Dua-duanya. Karena kalau saya sih ikan yang udah juara ya lebih baik langsung dijual aja. Itu kenapa? Apakah memang lumayan untuk ibaratnya lagi harganya lagi tinggi kah? Mumpung harga lagi tinggi, Mbak. Iya, itu tekniknya, aja, Mbak. gitu. Ya. Oke, tekniknya juga nih, selain memang dibudidayakan, ikut kontes, ada yang mau langsung gitu. Pokoknya ada yang mau beli ikan itu udah jual aja. Jual aja, terus coba untuk habitat yang baru seperti itu ya. Jadi kayak perputaran seperti itu juga. Nah, ini kontesnya artinya udah dari di Palembang, udah dari di Bengkulu, terus udah pernah ikut kontes kemana aja ini untuk Bang Joy? Kalau saya sih untuk kontes ya paling baru kalau datang langsung ini sih di Palembang. Ke Palembang. Ya kalau di pulau-pulau Jawa juga pernah ikut tapi nggak pernah menang. Oke, paling nggak berkompetensi seperti itu ya. Oke. Kalau di Bengkulu juga udah berapa kali kan ada kontes itu. Dan juga pernah saya ngejuri itu di Curup. Rejang Lebong. Ini sudah jadi juri juga loh. Oke. Untuk jadi juri sendiri, jadi tadi apa aja yang dinilai kalau ikut kontes ini? Untuk ikan kontes itu yang pertama itu kita harus lihat postur badannya dulu, gagah apa enggak itu ikan. Gagah atau enggaknya itu ikan. Oke. Itu ada kelas-kelasnya juga nggak sih? Ada kelas-kelasnya, Mbak. Jadi kelas-kelasnya itu ada yang warna dasar gelap, warna dasar terang, 2 warna kan, bicolor, udah tuh multicolor, pokoknya masih banyak lah, Pak. Kelas-kelasnya. Itu ada berapa kelas tuh kira-kira?
Kalau yang pernah terakhir di Bengkulu ini ada sekitar 28 kelas. Oke, cukup banyak juga. Kalau sekolah udah tingkat 3 gitu. Sudah 28 kelas. Oke. Terus apa aja tuh yang dinilai itu? Tadi yang ada badan kan. Sudah itu warnanya kita nilai. Pas nggak perpaduan warnanya itu kan. Lalu ya sirip atas, sirip tengah, bawah, lalu dasi. Dasi itu yang bagian... Yang dua bawah, bagian depan itu ada. Oh, iya. Oh, itu pun dinilai juga ya? Iya, dinilai. Okay. Kadang tuh ada yang nggak sejajar dasinya itu. Jadi memang benar-benar kalau misalnya ikan yang mau diikut kontes itu, kita sendiri pun juga harus lihat detail seperti itu apa ya. Oke. Nah, ini untuk dalam waktu dekat ini kan kemarin terakhir katanya bulan Februari ya. Untuk ini sebenarnya kita masih dalam pandemi COVID-19. Apakah sebenarnya ada rencana untuk mengikuti kontes lagi atau kita sebelumnya memang ada sih rencana, bukan rencana, itu memang tinggal dijalani aja di bulan 3 kemarin tuh. Ya, berhubung ya COVID kan. Iya, betul sekali. Seminggu sebelum ya pokoknya nggak jadi itu acara, bukan nggak jadi sih, diundur. Di pending ya, di pending. Nah, itu kontes apa itu? Itu kita senasional. Senasional ya, oke, senasional juga. Nah, untuk ini Bang Jo sendiri memang membudidaya, terus ada usahanya sendiri. Ini sebenarnya lokasinya di mana ini Bang? Kalau saya itu cuman ada lokasi di samping rumah sih, cuman kecil-kecilan. Di mana itu alamatnya itu Bang? Saya di Jalan Nangka. Di Jalan Nangka. Iya, Jalan Nangka 6. Nama usahanya ini apa nih? Kalau saya, nama usaha saya Camp Cupang Bengkulu. Nah, ini untuk apa namanya? Kalau misalnya mau lihat koleksinya, apakah ini ada di media sosial gitu Bang? Kalau media sosial saya ada di Instagram. Instagramnya apa itu? Camp Cupang Bengkulu, CAMP. Ya. Camp Cupang Bengkulu. Jadi untuk pemirsa itu bisa untuk jual beli juga di sana ya, kalau misalnya mau lihat-lihat juga. Oke, untuk nomor teleponnya sendiri bisa Kalau ada, nomor telepon saya 0897 333 oke. 188 1088. Oh, 1088. Jadi untuk para pemirsa di rumah yang juga ini mau nih untuk kontak-kontak atau misalnya mau lihat dulu nih koleksinya ada berapa aja, itu ada di Jalan Nangka 6 tadi ya. Jadi ada, kalau misalnya mau lihat, pemirsa bisa lihat, itu ada di media sosialnya, di Instagram di @campcupangbengkulu atau di nomor teleponnya di 0897 333 1088. Jadi langsung itu langsung hubungin Bang Jo ya? Iya. Oke, jadi pemirsa bisa untuk hubungin langsung bajunya di situ. Nah, untuk yang dibudidayakan di tempat usahanya itu Bang, ada berapa jenis ikan? Kalau jenis ikan kita sudah banyak ya. Berapanya nih? Banyak sih. Kalau saya tapi giant ada. Giant ada, oke. Plakat ada. Krontail juga ada. Dan juga ada yang lagi unik itu warna gold. Warna gold? Iya. Oke, ini menarik juga ya. Saya suka warna yang menderang-menderang kayak gitu ya. Jadi ada sekitar berapa itu jenisnya? Kalau jenis banyak sih Mbak. Udah banyak ya. Nah, untuk usahanya sendiri sudah berjalan berapa lama ini Bang Jo? Kalau saya kalau main ini ya, hobi ini terlaksana itu dari SMA di 2013. Oh, sudah dari 2013 sudah cukup lama juga ya. Oke. Tapi jadi ya biasalah kan. Itu turun naik juga. Ya. Oke. Terus yang benar-benar concern, saya benar-benar mau nih. Benar-benar konsen itu mulai dari tahun 2017. Dari 2017, jadi sekitar sudah memasuki tahun ketiga seperti itu ya. Jadi untuk kontes pertama sekali itu ikut di tahun berapa itu Bang? Kalau kontes di 2018 itu saya sering ikut kontes. Pokoknya ada kontes saya ikut, pokoknya nggak menang, menang atau menang pokoknya ikut aja dulu. Iya. Menang atau cari menang, ilmu harus dulu menang, ya. Sebenarnya. Jadi pokoknya ikut aja gitu ya, pokoknya ikutin dulu. Jadi mungkin bisa sharing juga kan dengan sesama yang lainnya. Nah, itu usahanya udah sekitar dari tahun 2000 berapa tadi? 2000. Kalau usaha untuk ngejual itu kita udah di 2018. Dari 2018. Oke, dari 2018. Ini Nevi mau tahu dong, kira-kira omsetnya udah berapa ini sampai sekarang ini? Itu yang berat itu. Nah, coba nanti kalau tahu semua ngejual ikan semua gitu ya. Jadi kan maksudnya kita bisa tahu bahwa ternyata omset budidaya ikan cupang ini ternyata cukup menjanjikan seperti itu. Tapi kan tetap dengan strategi-strategi masing-masing. Nah, gitu loh. Ini Nevi mau tahu nih, kira-kira nih bisa bocorin sedikit aja gitu loh kalau omsetnya berapa? Ini sih kita nggak bisa mastiin Mbak, karena kan
kalau ikan cupang di Bengkulu ini kan masih naik turun kan. Okay. Ya kalau di angka 5 juta itu bisa kita dapatkan. Itu Mbak. per bulan ya? Iya, per bahkan bulan bisa lebih. 5 juta, oke. Oh 5 juta atau lebih, oke. Nah untuk peminatnya sendiri ini, untuk kalangannya gimana nih? Apakah yang memang udah tua-tua atau remaja atau malah anak-anak gini yang Nah kalau dulu kan identik ikan cupang ini identik dengan anak-anak ya. Iya, biasanya suka dijual di SD sekolah-sekolah gitu tapi ya. sekarang itu nggak ada lagi yang namanya kenal usia untuk ikan cupang ini. Dari anak kecil, remaja, dewasa, pokoknya sampai orang tua sekarang udah ada melihara ikan cupang. Sampai orang tua pun juga menyukai sekarang untuk jenis cupangnya sendiri. Jadi yang sering-sering misalnya sering beli atau mampir ke toko gitu, kebanyakan dari kalangan mana? Kalau sekarang itu banyak yang udah dewasa, yang dewasa ke tengah malah. Karena dewasa ke tengah ya, itu biasanya sering sharing kayak gitu juga pasti biasanya. Nah, untuk karyawannya sendiri di tempat usaha Bang Joy itu ada? Kalau saya sih masih sendiri. Kalau karyawan itu tidak punya, tapi kalau mitra kita ada. Oke, ada berapa banyak mitra itu? Kalau mitra kita udah sekitar 5 orang. Sekitar 5 orang ya. Oke, itu untuk apa aja tuh misalnya untuk? Itu jadi mitra itu yang orang yang membudidayakannya kan, nanti saya yang ibaratnya penjualannya. Oke, jadi budidaya ke penjualnya seperti itu. Oke, atau misalnya mau pesen atau misalnya ada nggak pelanggan yang pengen, saya pengen nih untuk cari ikan yang jenisnya ini, motifnya begini, ada nggak yang kayak gitu-gitu? Banyak sih kayak gitu ya. Biasanya itu gimana? Ya pokoknya hampir ya kita bisa sediain pokoknya apapun yang mereka mau, pokoknya kita kemungkinan ada ikannya. Oke, ibaratnya dicariin lah gitu ya kan, apalagi misalnya orang yang benar-benar pengen mau sama ikan cupangnya. Nah tadi pemasaran ikan cupangnya tadi udah disebutin salah satu sama Bang Jo udah sampai ke Singapura gitu. Nah selain Singapura nih dalam-dalam nih masih di dalam Bengkulu atau sudah keluar Bengkulu ini udah kemana? Kalau keluar Bengkulu sih hampir dari Indonesia sih pernah, tapi cuma ke Papua yang belum. Oh berarti seluruh Indonesia sudah kecuali Papua? Iya, cuma Pulau Papua yang belum didaratin lah sama ikan saya. Iya. Jadi kurang jauh berenang ke Papua. Sampai sampai Papua berenangnya jauh. Tapi udah itu pemasarannya seperti apa? Apakah bentuknya online? Ya, pokoknya saya banyak pemasaran itu melalui online, Mbak. Oke, jadi dari online ya. Jadi itu mesannya gimana untuk packingannya biar selamat lah kayak gitu. Nah, kalau untuk ikan cupang ini cara pengirimannya ya nggak terlalu ribet kan. Kalau ikan-ikan hias lain itu perlu oksigen. Oke. Kalau ikan cupang ini nggak diplastikin saja. Biasa packing sama styrofoam, dilapisi sama kardus. Oke, udah kita kirim. Hidup lah ya. Iya, hidup pokoknya itu. Hidup lah ya. Jadi memang perawatannya juga nggak terlalu susah habis itu. Habis itu mungkin perlu penyampaian, jadi bagaimana ketika sampai itu apakah disampaikan sama Bang Pasti disampaikan sama si pembeli kan, ini ikan udah sampai. Oke. Kalau itu pun mati ikannya nanti kita ganti. Oh, diganti gitu ya. Jadi ada jaminan lah paling enggaknya kayak gitu. Oke, nah ini dari bisnis dari 2018 ini Bang Joy, apa aja nih yang udah Bang Joy raih ini selain memang kontes-kontes, lalu apa lagi nih? Kalau udah saya raih sih ya ini tadi kan, piala-piala Benar, tadi. ini juara 1 ini ya. Iya, yang jelas sih pengalaman yang banyak saya raih itu. Teman banyak kan, kemana-mana kita ada teman nih. Betul. Nah ini untuk cara pemasarannya sendiri tadi sudah dari Instagram atau bisa langsung datang ke tempat usahanya. Iya, benar. Apakah dari sosial media juga selain Instagram mungkin ada? Kalau Facebook saya punya Facebook pribadi. Facebook pribadi ya, di situ juga bisa untuk transaksi sering ya. Saya ada ikan-ikan yang bagus saya fotoin, saya masukkan ke Facebook dan Instagram. Biasanya langsung peminatnya itu cepet gitu ya langsung, kalau misalnya yang suka gitu. Atau misalnya ada YouTube atau apa gitu? Kalau YouTube saya juga ada. Oh ada juga. Nah itu apa tuh kontesnya, mungkin tentang budidaya kah? Kalau sekarang sih dominannya sih ke ikan cupang, tapi nggak ke yang lain juga ada. Oke. Itu tentang ikan cupang ya, mulai dari beternak, itu tempat-tempat ikan cupang teman-teman yang lain itu banyak saya liput juga. Oke. Nah untuk ini target kedepannya ini gimana nih Bang Joy? Kalau saya sih target kedepannya itu mau bawa nama Bengkulu ini. Ibarat tuh ada ikan cupang dari Bengkulu. Ada ikan cupang dari Bengkulu. Apalagi ini tadi sebenarnya udah ke Palembang udah juara 1, udah sebenarnya sudah mewakilkan Bengkulu gitu ya. Nah, kalau bisa kan ke Langkah, iya, gitu ya. mancanegara lah ibaratnya. Bener-bener. Apalagi sebenarnya ikan cupang ini bukan cuma ada di Indonesia tadi ya, kalau nggak salah ada di Thailand juga. Thailand, pokoknya kini juga di luar negeri juga banyak, Mbak. Di luar negeri juga banyak ya. Tapi untuk seluruh Indonesia sendiri, ibaratnya untuk komunitas ataupun yang budidaya ikan cupang juga lumayan cukup banyak ya. Iya, oke, nah ini untuk boleh nih Bang Joy
sedikit menyampaikan motivasi untuk anak-anak muda ini ya. Bang Jo juga masih muda untuk bisa dong kita bisa bisnis apapun kayak gitu. Boleh deh motivasinya untuk para pemirsa di luar sana. Ya, kalau menurut saya sih lakukanlah usaha itu dengan serius. Ya, kalau bisa hobi itu dijadiin uang. Nah, oke. Jadi kalau bisa hobi itu jadiin uang gitu ya, paling nggak passion kita. Benar. Gitu ya. Jadi hobi kita tersalurkan, lalu kita juga mendapatkan uang. Nah, itu dia hobi tapi jadi duit gitu. Jadi ini juga berarti termasuk jadi hobinya Bang Hobi dari kecil 2013 tadi ya. Kalau hobi itu dari kecil, tapi dari ya kecil, baru ya? Di tahun 2017 itu kan ada uang kita beli. Oke, jadi dari kecil-kecilan. Iya, diinvestasikan lah, benar kan? Kayak judul kita ini investasi, beli ikan satu pasang, kita ternak, jadi menjadikan beberapa ekor lagi ya. Nah, itu tadi sampai kita jual lagi ya. Intinya harus tekun juga nih untuk para pemirsa di rumah atau para yang baru mau untuk memulai bisnis juga nih. Tadi nggak sedikit loh omset yang disebutin sama Bang Joy, ada sekitar 5 juta per bulan bahkan lebih, nah gitu ya. Nah kalau tapi untuk selama pandemi ini apakah berkurang atau gimana untuk omset? Kalau untuk pandemi ini sekarang itu lagi naik malah ikan cupang. Oh lagi naik, kenapa? Mungkin karena orang di rumah aja. Karena gitu ya itu benar, karena di rumah aja. Orang kalau mau perawatan yang lain kan susah kan. Kalau ikan cupang kan ya cukup di rumah aja dirawat, ganti air, kasih pakan aja. Airnya pun juga nggak neko-neko, nggak pakai oksigen gitu. Oh justru malah meningkat di pandemi ini. Jadi ada beberapa usaha yang malah justru meningkat. Nih salah satunya ikan cupang ini ya Bang Joy. Oke, nah pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Bang Joy. Ini salah satu pemilik budidaya ikan cupang yang udah kemana-mana juga, udah sampai jual ikannya sampai ke luar negeri. Jadi untuk para pemirsa di rumah yang baru mau untuk mencoba memulai, nanti bisa mungkin sharing langsung ke Bang Joy. Tadi kalau misalnya ada pemirsa juga yang mau untuk lihat ikan cupangnya, bisa ada di Instagramnya di Camp Cupang Bengkulu atau di nomor teleponnya di 0897 333 1088 atau outletnya ada di Jalan Nangka 6 ya Bang Joy ya. Jadi pemirsa juga bisa datang langsung ke sana gitu ya, siapa tahu cocok langsung beli gitu ya Bang Joy ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bang Joy sudah datang hari ini dan membawa ikan-ikan hias cantik di sini. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan terus live bisnis dan investasi dari hari Senin hingga Sabtu pukul 17 hingga pukul 18. Akhir kata saya Nevi Aprilia pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.